Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu Monik berharap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan lanjut belajar tematik. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang kewajiban di rumah. Benar? Ya, Ibu Monik dan Ibu En berharap anak-anak sudah tahu ya apa itu kewajiban dan contoh-contoh kewajiban di rumah. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu Ibu Monik ingatkan lagi sebelum kita belajar. Pertama, Ibu Monik mau anak-anak ingat lagi apa itu kewajiban. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kata kuncinya adalah dilakukan. Dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi kewajiban itu adalah setiap hal yang perlu anak-anak lakukan, perlu anak-anak kerjakan. Nah, Ibu Monik mau ingatkan lagi tentang contoh kewajiban di rumah yang sudah anak-anak pelajari minggu lalu. Nah, ini dia. Kewajiban di rumah. Kira-kira apa saja ya? Anak-anak masih ingat kan? Pertama, anak-anak wajib untuk membantu orang tua. Ibu Monik dan Ibu En sudah lihat ya foto-fotonya. Kelihatannya asik sekali ya membantu mama. Ada yang membantu mencuci baju, menyapu lantai, menjaga adik. Wah, hebat-hebat. Lalu ada kewajiban lagi yang lain, yaitu, nah ini, wajib untuk hidup rukun dengan semua anggota keluarga. Ini contoh yang Ibu Monik kasih, ada kakak dan adik sedang main bersama. Dan yang terakhir, anak-anak juga wajib untuk belajar di rumah. Sudah dilakukan kan? Iya, anak-anak kelas 1 kan hebat-hebat. Nah, hari ini kita tidak lagi belajar tentang kewajiban di rumah. Kita akan belajar tentang topik yang baru, yaitu jeng 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 jeng. Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah ini Ibu Monik bagi jadi 3, yaitu wajib belajar, wajib saling menghormati, wajib menaati tata tertib di sekolah. Nah, materi ini sudah Ibu Monik dan Ibu En siapkan di handout tematik anak-anak. Ada di halaman 13 sampai halaman yang ke-15. Jadi sambil mendengarkan video Ibu Monik nih, anak-anak boleh sambil lihat materi yang ada di handout. Oke, kita akan mulai dari yang pertama ya. Nah, ini dia. Kewajiban yang pertama adalah wajib belajar. Nah, anak-anak, selama kalian ada di sekolah maupun ada di rumah sekarang, kalian sudah tahu ya kalau belajar itu tidak hanya saat kalian membaca buku atau kalian mendengarkan ibu guru, tapi belajar itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Ini ada 2 contoh yang Ibu Monik berikan. Anak-anak kelas 1 masih ingat ini belajar apa? Masih dong ya, Ibu Monik yakin masih ingat. Yang pertama gambar di atas adalah waktu anak-anak belajar cara mengolah sampah menjadi eco brick. Masih ingat? Ya. Nah, di situ anak-anak belajar, anak-anak menggunting sampah, masukkan dalam botol, anak-anak diajarkan oleh kakak-kakak dari komunitas Zero Waste NTT gitu ya. Jadi belajar itu bisa dilakukan tidak hanya dengan ibu guru, tapi bisa juga dengan orang lain. Yang penting anak-anak mempelajari satu hal positif yang baru. Lalu yang di bawah, gambar yang kedua, itu ada gambar Grade 1 Internship. Anak-anak kelas 1 magang. Masih ingat waktu kalian magang? Masih ingat nama mentornya siapa? Nah, anak-anak,
Waktu kalian magang, waktu kalian praktek untuk membantu anggota komunitas sekolah, itu juga namanya belajar. Karena kalian mencoba membantu guru, cleaning service, security, staff, kalian mempelajari pekerjaan yang baru. Bagaimana perasaannya selama belajar di sekolah? Pasti happy ya? Nah, anak-anak belajar itu juga bisa dilakukan di rumah. Saat kamu membantu mama, kamu belajar menyapu, kamu belajar memperkirakan cuaca di rumah, itu juga belajar. Jadi belajar itu menyenangkan kan? Banyak hal-hal baru yang bisa anak-anak ketahui dari proses belajar. Nah, yang berikutnya adalah kewajiban apa? Kita akan lihat. Yang berikut adalah wajib untuk saling menghormati. Nah, menghormati ini, menghormatinya tidak hanya menghormati teman ya, tapi kalian juga harus menghormati guru, menghormati staff, cleaning service, security, ibu-ibu yang berjualan di kantin, suster, librarian. Kalian harus menghormati semua orang yang ada di sekolah. Nah, ini Ibu Monik tunjukkan gambar saat anak-anak di kelas 1B sedang bermain. Anak-anak menghormati itu adalah sikap yang harus kita miliki. Karena dengan menghormati, kita bisa membuat lingkungan kita itu menjadi nyaman dan aman. Dan Ibu Monik sudah lihat, Ibu N juga sudah lihat, anak-anak di kelas 1 ini sudah pinter-pinter, sudah menunjukkan sikap saling menghormati. Menghormatinya dengan cara apa? Banyak. Anak-anak bisa menghormati guru dengan cara menyapa, memberi salam, menghormati teman-teman dengan cara menyapa, bermain dengan baik. Itu bagian dari menghormati ya. Dan menghormati ini juga sudah ada di rules dan prosedur kita. Kalau anak-anak lihat di handout, sudah Ibu Monik dan Ibu N siapkan contoh-contoh sikap dan peraturan yang ada di sekolah. Anak-anak bisa ingat-ingat lagi. Oke, yang berikutnya. Wajib menaati tata tertib di sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang tata tertib itu sangat banyak. Dan seperti yang Ibu Monik bilang, anak-anak sudah melakukan itu. Tata tertibnya itu dimulai dari pagi. Anak-anak datang tidak boleh terlambat. Lalu masukkan tas ke loker, berbaris, cuci tangan sebelum makan. Semua itu adalah tata tertib yang sudah anak-anak lakukan. Nah, ini contoh yang Ibu Monik ambil adalah saat anak-anak bersama teman-teman dan ibu guru melakukan upacara bendera. Ini waktu upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, anak-anak, menaati tata tertib sekolah itu adalah kewajibannya anak-anak, adalah hal yang harus dilakukan. Dan Ibu Monik dan Ibu N lihat anak-anak kelas 1 sudah mampu menaati tata tertib yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, Ibu Monik dan Ibu N mau mengingatkan satu poin yang penting buat anak-anak, yaitu menaati perintah Tuhan. Jadi anak-anak, saat kalian belajar tentang kewajiban, saat kalian melaksanakan kewajiban, saat kalian bantu mama, saat kalian belajar, saat kalian menghormati guru, itu semua kalian lakukan karena itu adalah perintahnya Tuhan. Tuhan mau kita untuk mengasihi sesama. Salah satunya yaitu melaksanakan kewajiban. Oke, Ibu Monik ulangi. Kalau kita bilang kita menaati perintah Tuhan, maka contoh tindakan nyatanya adalah dengan melaksanakan kewajiban. Oke, sampai sini mengerti? Lalu saat kita melaksanakan kewajiban,
kita melaksanakannya dengan sikap bertanggung jawab dan sukacita. Bertanggung jawab artinya kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, taat. Lalu melaksanakan kewajiban harus dengan sukacita, harus dengan hati yang gembira, harus dengan bahagia. Jangan melaksanakan kewajiban tapi marah-marah, ngomel-ngomel. Ya, itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena kalau kita marah-marah, kita tidak sukacita, berarti kita sudah melanggar perintah Tuhan. Dan anak-anak harus ingat, melanggar perintah Tuhan artinya berdosa. Ya, Ibu Monik ingatkan lagi yang terakhir, menaati perintah Tuhan itu dinyatakan, dilakukan dengan melaksanakan kewajiban. Dan Tuhan mau kita melaksanakan kewajiban kita dengan sikap bertanggung jawab dan sukacita. Ibu Monik dan Ibu En berharap anak-anak mengerti ya pelajaran hari ini. Setelah belajar, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ada pada handout kalian, handout tematik, handout kegemaran di halaman 15. Soalnya adalah, ceritakanlah pengalamanmu saat melaksanakan kewajiban di sekolah. Tulislah menggunakan huruf rekursif. Minta bantuan orang tua untuk mengirimkan hasil pekerjaanmu ke kelas dojo. Nah, Ibu Monik tahu kalau anak-anak sudah lebih dari sebulan ya tidak datang ke sekolah. Tapi di sini tugasnya Ibu Monik dan Ibu En minta kamu boleh menceritakan satu kejadian atau satu hal yang kamu suka dari sekolah saat kamu melaksanakan kewajiban. Contoh, misalnya kamu mau menceritakan saat kamu melaksanakan kewajiban mengikuti upacara bendera. Atau misalnya kamu mau beri contoh saat kamu bermain bersama teman-teman dengan rukun. Begitu ya, jadi kamu boleh pilih salah satu cerita dan kamu ceritakan. Ingat, tulis menggunakan huruf rekursif dengan tulisan yang rapi dan bersih. Ya anak-anak, lalu jangan lupa pada saat difoto, minta bantuan papa dan mama untuk foto dengan kualitas gambar yang baik ya. Jangan buram gambarnya supaya Ibu Monik dan Ibu En bisa membacanya dengan jelas. Nah anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu Monik berharap anak-anak mengerti ya pelajaran hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.